Erick Thohir muka badak gagal di BUMN masih kangkangi 2 jabatan. Gagal di BUMN, kini Erick Thohir kembali disorot publik karena rangkap jabatan. Tak hanya jadi Menpora, ia juga masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Kritik keras pun datang menyebutnya muka badak. Sorotan tajam datang dari Iwan Setiawan, Direktur Indonesia Political Review. Menurutnya, jabatan ganda Erick Thohir melanggar prinsip meritokrasi dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Semakin problematis di tengah sorotan publik. Iwan menilai Presiden Prabowo harus turun tangan agar tak dipersepsikan menormalisasi rangkap jabatan seperti ini. Jabatan Menpora dan Ketum PSSI dianggap terlalu strategis untuk diduduki satu orang, apalagi terkait pendanaan dari APBN. Prabowo harus mencopot Erick Thohir dari jabatan Menpora kalau tidak mau mundur dari Ketum PSSI atau sebaliknya, ujar Iwan kepada media pada Sabtu 15 November 2025. Menjadi tuntutan tegas dari kalangan pengamat politik. Iwan mengibaratkan Erick Thohir seperti induk ayam dan anak ayam. Menpora adalah induk dari seluruh cabang olahraga yang mendapat dana negara, sementara PSSI juga dibiayai APBN. Maka rangkap jabatan ini dinilai tak masuk akal dan berpotensi menabrak etika. Tak hanya pengamat, ratusan supporter Timnas Indonesia yang tergabung dalam Ultras Garuda juga menunjukkan ketidakpuasan mereka melalui aksi demonstrasi di GBK Arena pada Jumat 14 November 2025. Masa meminta Erick segera mundur dari PSSI. Jangan juga jadi pejabat yang rakus jabatan seperti itu. Tidak ada pilihan lain, Erick Thohir harus memilih salah satunya, menjadi Menpora saja atau menjadi Ketum PSSI saja, tegas Iwan dalam kritik lanjutan. Aksi Ultras Garuda berlangsung sejak pukul 15.00 WIB. Massa mengenakan kaos hitam dan membawa spanduk bertuliskan Erick Thohir out dan kick politik from football. Tuntutan mereka jelas, revolusi total setelah kegagalan ke Piala Dunia 2026. Gerakan ini makin menegaskan keresahan publik akan arah sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan ganda Erick Thohir. Sementara Presiden Prabowo belum memberikan sikap tegas atas situasi ini, publik menantikan langkah nyata dari pemerintah. Dengan sorotan makin tajam, Erick kini dalam tekanan besar. Akankah ia bertahan dengan 2 jabatan ini atau memilih mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral? Langkahnya berikutnya akan sangat menentukan masa depan olahraga Indonesia. Akmal Marahali, kembalinya Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia bisa jadi masalah. Di tengah euforia keinginan publik agar Shin Tae-yong kembali menangani Timnas Indonesia, muncul suara kritis dari pengamat sepak bola Akmal Marahali. Ia menilai keputusan itu justru bisa memunculkan masalah baru, bukan solusi. Akmal menyampaikan pandangannya dalam diskusi Timnas bersama Andre Rosiade di Jakarta Selatan pada Selasa 28 Oktober 2025. Ia menilai tekanan publik yang masif mendukung Shin Tae-yong membuat situasi semakin tidak kondusif, apalagi jika hasilnya tak sesuai harapan. Saya berbeda dengan Bang Andre soal mengembalikan Shin Tae-yong. Kembalinya STY menurut saya dengan situasi yang saat ini lagi rame, di mana terlalu masifnya penggemar STY untuk mendorong STY, saya pikir bukan solusi, ungkap Akmal. Ia khawatir Shin Tae-yong justru kehilangan reputasinya jika kembali gagal. Nama baiknya yang sudah melekat di hati pecinta sepak bola Indonesia bisa tercoreng jika situasi tidak berubah, meski keputusan itu diinginkan oleh Exco PSSI. Bahkan akan jadi masalah walaupun misalnya para Exco menginginkan itu, tapi kan dia akan jadi nantinya kalau kemudian gagal, nama dia yang sudah bagus di Indonesia jadi jatuh. Akmal juga menyoroti komitmen penuh yang dibutuhkan dari seorang pelatih kepala. Baginya pelatih Timnas harus tinggal di Indonesia dan fokus total memantau pemain lokal yang berlaga di kompetisi domestik, bukan bekerja jarak jauh. Dan harus bekerja 24 jam untuk sepak bola Indonesia. Tidak ada lagi pelatih Timnas Indonesia tinggalnya di negara lain. Nah itu penting. Kenapa? Karena dia juga harus memantau pemain-pemain Indonesia yang main di kompetisi kita. Selain itu, Akmal menegaskan pentingnya pelatih asing memiliki asisten lokal yang bisa menjadi penghubung antara pelatih dan pemain, serta memantau pertandingan saat pelatih absen, demi kesinambungan strategi dan komunikasi yang baik. Yang berikutnya adalah, ya itu tadi, saya harapkan kalau pelatih asing yang menjadi pelatih Timnas Indonesia harus punya asisten orang Indonesia juga, sehingga dia bisa jadi penghubung ketika tim nasional berkumpul antara pemain Indonesia dengan pelatih kepala yang mungkin bahasanya berbeda. Atau yang kedua, setibanya ketika pelatih lagi ada tugas di tempat lain, dia bisa setiap saat memantau liga kita yang sedang bergulir saat ini. Tutupnya. Saya akui, cara merekrut Shin Tae-yong sudah benar, ungkap Zainuddin Amali. Proses pemilihan pelatih Timnas Indonesia selalu menjadi sorotan. Kini, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali kembali menegaskan bahwa mekanisme yang pernah diterapkan untuk memilih Shin Tae-yong adalah cara terbaik hingga saat ini.
Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali mengungkapkan bagaimana proses pemilihan pelatih timnas Indonesia saat ini merujuk pada pola yang pernah diterapkan saat menghadirkan Sinteyong dan Luis Milla. Saat itu, kedua pelatih tersebut diminta melakukan presentasi di hadapan Exco PSSI yang dipimpin Muhammad Iriawan. Akhirnya, Exco memutuskan untuk memilih Sinteyong berdasarkan pertimbangan yang dinilai paling sesuai. Ada mekanisme yang bagus yang kita pernah jalankan saat menentukan Sinteyong dulu ya. Ada aspirasi, ada 2 calon waktu itu, ada STY dan ada Luis Milla, ucap Zainuddin. Menurut Zainuddin, dalam proses itu ada tahap pemaparan yang dilakukan secara bergantian di depan Exco sehingga keputusan akhir bisa diambil dengan mempertimbangkan seluruh aspek. Nah, kemudian, dua-duanya ini secara bergantian diminta untuk memaparkan di depan Exco akhirnya. Waktu itu, zaman Pak Iwan Bule ya, Exco memutuskan, oke, kita putuskan STY. Mekanisme transparan ini, menurutnya perlu kembali diterapkan, karena memberi informasi menyeluruh kepada seluruh jajaran Exco. Hal ini juga memastikan pemilihan pelatih dilakukan secara objektif dan demokratis. Nah, untuk yang ini, saya kira kita akan lakukan proses seperti itu, sehingga semuanya menjadi transparan dan kita tahu tentang pilihan kita itu, dan semua Exco terinformasikan. Jadi, kalau sudah ada 1-2 nama pun, pasti segera diinformasikan. Jadi kalau sudah ada, bahkan masih dalam bentuk calon pun belum keputusan, kalau saya pribadi, saya akan sampaikan kepada teman-teman, supaya teman-teman juga mengikuti. Oh, yang akan dipilih ini si A, si B, si C. Kemudian setelah itu, kita minta paparan. Zainuddin menegaskan bahwa mekanisme seleksi seperti yang diterapkan saat memilih Sinteyong adalah pendekatan terbaik. Pola ini dinilai mampu menjaga kualitas pelatih sekaligus meningkatkan keterlibatan pihak terkait dalam proses pengambilan keputusan. Jadi, sekali lagi, mekanisme yang digunakan oleh PSSI pada saat menentukan, memilih di antara STY dan Luis Milla, menurut saya itulah mekanisme yang baik, ucap Zainuddin menambahkan. Timnas U23 kalah. Indra bukan jelek, tapi banyak salah. Hasil uji coba berakhir pahit, tapi bukan tanpa pelajaran. Indra Syafri menegaskan, kekalahan ini bukan soal buruknya permainan, melainkan kesalahan yang harus segera dibenahi. Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Syafri buka suara usai skuad Garuda Muda takluk dari Mali di Stadion Pakansari, Sabtu 15/11/2025. Pertandingan ini jadi ujian mental sekaligus bahan evaluasi jelang SEA Games. Kekalahan belasa pahit, namun tak sepenuhnya mengecewakan. Indra menegaskan, dirinya tidak puas dengan hasil yang terjadi, tetapi menilai permainan tim tidak sepenuhnya buruk. Menurutnya, ada sejumlah aspek positif yang tetap muncul di lapangan. Walau hasil akhir berbicara lain, hal ini menunjukkan masih ada ruang besar untuk berkembang. Oke, pertama tentu dari hasil. Dari gol yang terjadi, tentu kita nggak puas. Tapi kami dalam hal ini, ada beberapa hal positif yang kita lakukan. Dan secara keseluruhan pun, tim saya pikir nggak terlalu bermain jelek, kata Indra. Pelatih juga menilai, tim masih menunjukkan spirit bermain. Indra menyebut, masih banyak hal yang wajib diperbaiki, terutama jika ingin bersaing di SEA Games mendatang. Ia menilai level permainan di kompetisi nanti tidak akan sama dengan lawan yang dihadapi sekarang. Itu artinya, persiapan harus lebih matang, detail, dan intens. Yang jelas, kami dari pertandingan yang kami lakoni malam ini memang banyak hal yang harus kita perbaiki untuk menuju ke SEA Games nanti. Dan juga nggak bisa dibandingkan, nanti kan kualitasnya yang kita hadapi di SEA Games kan nggak seperti ini, ujarnya. Timnas U23 disebut masih sering salah merespon permainan lawan, terutama saat menghadapi tim yang secara kualitas lebih baik. Kecepatan dan tekanan Mali kerap membuat Garuda Muda salah mengambil keputusan. Inilah yang jadi catatan penting untuk evaluasi lanjutan. Yang penting, dari tim yang kita lawan yang kualitasnya memang bagus, ada beberapa hal yang respon dari kita nggak tepat begitu. Nah, itunya yang harus kami perbaiki, jelas Indra. Kekalahan ini bukan akhir, melainkan awal dari pembenahan menuju target emas SEA Games. Target 100 besar, Indonesia malah turun ke 123. Target besar sudah dicanangkan, namun perjalanan Timnas Indonesia justru menemui jalan berliku. Alih-alih mendekati 100 besar, posisi Garuda kini makin jauh di bawah bayangan harapan pendukung tanah air. Indonesia kembali mengalami penurunan peringkat FIFA, turun satu posisi menuju 123. Penurunan ini dipicu oleh lonjakan Suriname yang meraih kemenangan penting di kualifikasi Piala Dunia 2026. Situasi ini memicu kekhawatiran publik.
Ranking terbaru mencatat, Suriname di posisi 121 dengan 1151,03 poin. Sierra Leone di urutan 122 dengan 1149,10 poin. Sementara Indonesia mengumpulkan 1144,73 poin. Selisih tipis, namun berdampak besar bagi ambisi nasional. Target untuk menembus 100 besar kini terlihat semakin berat, terutama karena kalender pertandingan internasional tahun depan hanya menyisakan 4 laga FIFA Matchday. Peluang meraih poin jadi makin terbatas dan tertekan. Penurunan ini bukan sekedar angka, tetapi gambaran perjalanan yang masih perlu evaluasi mendalam. Perkembangan pesat di kawasan lain membuat Indonesia harus bekerja lebih keras jika ingin bersaing di papan tengah dunia. Peringkat FIFA memang dipengaruhi banyak faktor, mulai hasil pertandingan, kualitas lawan, hingga konsistensi tim. Indonesia belum mampu menjaga momentum positif meskipun telah mengalami kemajuan dari sisi permainan dan regenerasi. Situasi ini juga menggambarkan betapa ketatnya persaingan di level negara berkembang. Sebuah kemenangan saja mampu mengangkat peringkat negara lain, sementara hasil imbang atau kalah langsung menekan posisi Garuda.